Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Sri Kandi di bulan Juli 2025 bersama saya, Ibu Afianti. Sahabat Sri Kandi, renungan kita pada hari ini adalah membangun keluarga Kristen yang kuat dan bahagia. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Kau berikan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa kembali dengan Sapaan Sri Kandi. Terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami Bapa. Boleh menjadi buah Tuhan. Boleh kami lakukan Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hidup kami boleh bahagia Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat firman ini Tuhan kepada kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami sangat mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan kepada kami dan firman untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang persatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Sri Kandi, poin yang kelima adalah punya waktu bersama. Keluarga Kristen yang baik tidak hanya berfokus pada hal-hal rohani saja. Mereka harus punya waktu bersama untuk saling menikmati dan berbahagia bersama-sama. Ayah dan ibu, sisihkanlah waktu untuk anak-anak Anda. Mereka ingin agar Anda hadir dalam kehidupan mereka. Ajaklah mereka bermain, belajar bersama, berlibur, atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Bisa di rumah, bisa di tempat wisata, bisa di tempat saudara, bisa dimanapun. Yang penting kita memberikan waktu untuk keluarga kita menikmati bersama-sama. Tidak perlu mahal, tidak harus jauh-jauh. Yang penting bisa sekeluarga. Jangan sampai waktu berharga dengan keluarga hilang begitu saja. Hanya karena apa? Karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, karena sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan HP kita,
sibuk dengan hobi-hobi kita, sehingga kita lupa untuk bersama-sama dengan keluarga. Kita sibuk dengan komunitas di luar sana, tapi kita lupa dengan keluarga kita. Keluarga membutuhkan waktu-waktu bersama, karena itu akan menguatkan hubungan, akan menguatkan keharmonisan dalam keluarga kita. Mari kita belajar untuk memberikan waktu bersama keluarga kita yang terbaik juga. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah adanya komunikasi yang terbuka dan jujur. Di Efesus 4 ayat 25 dikatakan demikian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Tanpa komunikasi, tak akan ada keluarga yang sehat. Bisakah kita bayangkan sebuah organisasi di mana kesalahpahaman dan ketegangan merajalela hanya kurang komunikasi? Demikian juga di dalam keluarga. Kita harus budayakan komunikasi antar keluarga, antara ayah, antara ibu, antara anak-anak. Karena jika kita memiliki komunikasi yang baik, pasti ada kedamaian di dalamnya. Keterbukaan, jujur, saling mengerti, saling memahami, mendorong anggota keluarga untuk berbicara tentang perasaan, pikirannya, harapannya, kekhawatirannya, dan lain-lain, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut dimarahi, takut disalahkan, khawatir orang tua akan tidak menerima, dan lain-lain. Jika suami dan istri terbuka, akan dengan mudah anak-anak juga terbuka dengan kita sebagai orang tua. Anak-anak mudah untuk mengekspresikan diri kepada orang tua. Orang tua juga mudah untuk bilangin, menasehati anak-anak, karena mereka tahu orang tuanya tidak menyalahkan mereka, orang tuanya tidak menghukum mereka. Mereka akan merasa nyaman berbicara dengan orang tua. Kalau kita membuat komunikasi keluarga dengan baik, kedamaian, kebahagiaan akan tercipta dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua ini juga penting, yaitu komunikasi. Mari kita belajar saling komunikasi dengan keluarga kita. Jangan berdiam diri, jangan berbicara di HP kepada orang-orang terdekat kita. Mari kita berbicara dari hati ke hati dengan keluarga kita. Poin ketiga adalah saling mengampuni. Mari kita baca di dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak ada keluarga yang sempurna. Konflik dan kesalahpahaman pasti terjadi dalam keluarga. Namun, kemampuan untuk saling mengampuni adalah kunci untuk menjaga keutuhan keluarga. Pengampunan membuka jalan bagi rekonsiliasi dan memperbaharui hubungan. Memungkinkan hubungan yang makin kuat satu dengan yang lain, baik suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak. Saling mengampuni harus selalu ada dalam keluarga. Karena kesalahan dan konflik, baik besar, kecil, pasti selalu terjadi dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, belajarlah
untuk saling mengampuni. Sahabat sekalian, poin yang keempat adalah adanya mesbah keluarga. Terdapat dalam Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mesbah keluarga menguatkan ikatan keluarga dan mendekatkan setiap anggota keluarga kepada Tuhan melalui doa bersama dan pembacaan firman Tuhan bersama-sama yang dibagikan kepada semua anggota keluarga akan membuat keluarga mendapatkan kekuatan iman dari Tuhan. Saat ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada harapan, ada rasa syukur, ada keluh kesah, ada sakit, penyakit, kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan. Dan kita akan menemukan kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi tantangan hidup bersama-sama. Jika dalam keluarga ada kesepakatan, jalan Tuhan akan terbuka. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul, sepakat, berdoa, maka Tuhan akan hadir dengan caranya. Jadi, doa bersama, belajar firman bersama, merupakan momen sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menjaga kekuatan iman keluarga. Jadikanlah mesbah keluarga ini sebagai rutinitas yang selalu dibangun dalam keluarga kita. Sahabat Sri Kandi, poin yang kelima adalah punya waktu bersama. Keluarga Kristen yang baik tidak hanya berfokus pada hal-hal rohani saja. Mereka harus punya waktu bersama untuk saling menikmati dan berbahagia bersama-sama. Ayah dan ibu, sisihkanlah waktu untuk anak-anak Anda. Mereka ingin agar Anda hadir dalam kehidupan mereka. Ajaklah mereka bermain, belajar bersama, berlibur, atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Bisa di rumah, bisa di tempat wisata, bisa di tempat saudara, bisa dimanapun. Yang penting kita memberikan waktu untuk keluarga kita menikmati bersama-sama. Tidak perlu mahal, tidak harus jauh-jauh. Yang penting bisa sekeluarga. Jangan sampai waktu berharga dengan keluarga hilang begitu saja. Hanya karena apa? Karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, karena sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan HP kita, sibuk dengan hobi-hobi kita, sehingga kita lupa untuk bersama-sama dengan keluarga. Kita sibuk dengan komunitas di luar sana, tapi kita lupa dengan keluarga kita. Keluarga membutuhkan waktu-waktu bersama, karena itu akan menguatkan hubungan, akan menguatkan keharmonisan dalam keluarga kita. Mari kita belajar untuk memberikan waktu bersama keluarga kita yang terbaik juga. Ingatlah bahwa keluarga Kristen diciptakan oleh Tuhan. Tujuannya tentu saja untuk memuliakan Dia, memancarkan kemuliaannya, dan membuat kita bahagia. Karena itu, marilah kita ciptakan keluarga kuat dan bahagia dengan menerapkan 5 hal tersebut.
saling mengasihi, ada komunikasi yang baik, saling mengampuni, memiliki misbah keluarga, dan ada waktu dalam kebersamaan. Percayalah bahwa setiap upaya yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan kita sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Sri Kandi, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Biarlah semuanya ini menjadi berkat bagi keluarga kita semuanya. Mari kita tutup dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang Kau sampaikan di pagi hari ini. Biarlah kami memiliki hati yang lembut Tuhan. Firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Dan kami melakukannya Tuhan. Dan semuanya menjadi buah, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi kebahagiaan buat kami sekeluarga. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang indah, untuk firman yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa menjaga kehidupan keluarga kami. Kami serahkan Tuhan keluarga kami, keluarga-keluarga Sri Kandi dimanapun mereka berada, senantiasa dalam kasih-Mu, dalam naungan-Mu, dan dalam perlindungan-Mu. Keluarga-keluarga di Sri Kandi menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang sehat, menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sungguh kami sangat mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan Sri Kandi di pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di sapaan Sri Kandi di bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.